Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara pemuda remaja yang dikasihi Tuhan yang bergabung pada ibadah pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita mohon pimpinan dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa mengucap syukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak baik di kota Jakarta. Kami tetap bersyukur akan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Sebelum kami mau mendengarkan isi hati Tuhan, kiranya Engkau yang menolong hamba-Mu dan setiap kami pendengar jemaat-jemaat Tuhan di rumah masing-masing maupun di tempat ini, biar ada kerinduan, kehausan, kelaparan jiwa kami akan kebenaran firman Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang memuaskan jiwa kami melalui firman-Mu. Berkati seluruh jaringan yang kami pakai melalui internet dan peralatan sosial media, peralatan multimedia, Tuhan juga yang memberkati. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita melanjutkan teks dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai ke 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasib Semua Orang Sama. Nasib semua orang sama. Apa maksudnya? Lalu saya memberikan tema hari ini dari ayat 1 sampai 12, menikmati hidup di dalam kesementaraan. Bagaimana kita di dalam kesementaraan hidup kita, di tengah-tengah situasi pandemik yang begitu menggelisahkan. Saya mendengar dalam minggu ini juga ada beberapa kenalan yang meninggal, yang terjangkit positif, dan kita terus mendoakan mereka supaya belas kasihan Tuhan menolong sehingga kita semua dapat melewatinya dengan pimpinan dan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saya mau awali dengan satu istilah yang disebut dengan pseudo Christianity. Apa itu pseudo Christianity? Pseudo Christianity adalah sebuah kekristenan yang semu, yang kalau kita istilahkan dalam zaman sekarang sebagai Kristen KTP, yang tidak menjadi Kristen yang sejati, yang tidak tahu apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki di dalam kekristenan. Seorang hamba Tuhan bernama John MacArthur, dia seorang teolog dan juga seorang gembala sidang. Dia mengatakan bahwa jauh lebih berbahaya bagi seseorang kalau dia memahami firman Tuhan, membaca Alkitab hanya separuh. Jauh lebih berbahaya bagi orang seperti ini dibandingkan orang yang sama sekali tidak pernah membaca dan tahu tentang Alkitab. Kenapa? Karena orang yang tahu hanya separuh kebenaran akan menyesatkan lebih banyak orang-orang yang tidak tahu sama sekali. Nah, ini yang saudara dan saya harus perhatikan. Kenapa? Kenapa di bagian pasal 9 ini saya mau tekankan di awal seperti itu? Karena banyak orang akan salah di dalam pemahaman-pemahaman seperti apa yang dimaksudkan oleh pengkhotbah Kohelet Salomo di dalam teks pasal 9 ayat 1 sampai 12. Kita akan menelusuri beberapa bagian penting. Seperti biasa saya usahakan poin-poin utama saya rangkumkan bagi saudara supaya kita bisa menangkap poin-poin penting dari ayat demi ayat yang tidak mungkin kita bisa bahas satu persatu, tapi poin yang utamanya, benang merahnya yang saya harus sampaikan, yang setelah saya gumuli dan Tuhan ingin kita dengarkan, ada 3 bagian yang saya sampaikan. Pertama, Allah berdaulat penuh. Maksudnya apa? Perhatikan ayat yang pertama, saya sudah tuliskan di sana. Saya ajak saudara supaya mengusir rasa ngantuk, kejenuhan kita. Mari kita berdoa. Tadi di awal saya berdoa supaya kita memiliki kehausan, kelaparan jiwa. Kalau kita haus, kita lapar, maka makanan, minuman menjadi nikmat. Tapi kalau kita kenyang, kita akan membuang berkat-berkat Tuhan di depan mata kita. Itu sebab kita berjuang untuk terus-menerus merindukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat pertama. 1, 2, 3. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun bagaimana yang dihadapinya. Saudara perhatikan di sini ada campuran, ada kombinasi, ada campuran antara gabungan antara love and hate, antara kasih love dan hate kebencian. Ada kombinasi yang dialami seseorang yang diungkapkan oleh Salomo bahwa kita ini benar-benar terbatas, kita tidak mengetahui apa yang Tuhan sedang rencanakan di dalam kekekalan,
Dia adalah Allah yang berdaulat. Kadang kita melihat ada orang-orang tertentu yang mestinya dia mendapat bagian yang baik, mendapatkan upah yang baik. Kenapa dia seolah-olah mendapatkan yang tidak baik? Dan kalau saudara memperhatikan ayat 2 dan ayat 3 kelanjutannya, semuanya akan menuju dunia orang mati. Baik dia orang baik, orang berhikmat, maupun dia orang jahat, orang yang najis, orang yang tahir, semua dibandingkan. Semua akhirnya, kata Salomo, akan menuju dunia orang mati. Kelihatannya ada pengulangan tentang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan, juga disampaikan oleh Salomo yang dikhotbahkan dari mimbar ini, bahwa kematian merupakan realita. Tapi di bagian ini Salomo mengingatkan kita, lebih dari sekedar realita kematian, sekarang Salomo menekankan tentang apa? Ketidaktahuan manusia, entah ia orang baik ataupun orang jahat. Kita benar-benar tidak tahu. Itu sebab kita mesti memahami tentang kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Seorang reformator yang terkenal, Martin Luther, menuliskan satu lagu yang sangat indah. Saya tuliskan di sana, "A mighty fortress is our God." Saudara tahu lagu itu? Di tahun 1527, ketika Martin Luther menuliskan bagian ini, di dalam bait yang kedua dia katakan, "Jika sandar kuat diri, pasti kita akan kalah. Barisan kita dipimpin Panglima Tentara Allah. Bertanyakah engkau, siapakah dia? Yesuslah namanya, dan tetap adanya, dialah pemimpin kita." Saudara tahu lagu ini? Kemarin saya tanya dengan seorang pemain musik, dia bilang, "Oh Pak, saya bisa lagu ini. Kalau dengan organ akan lebih baik." Jika sandar kuat diri, pasti kita akan kalah. Saudara tahu lagu itu? Barisan kita dipimpin Panglima Tentara Allah. Bertanyakah engkau, siapakah dia? Yesuslah namanya, dan tetap adanya, dialah pemimpin kita. Ini bait kedua. Ini lagu begitu menyemangati orang-orang yang ketika menghadapi kematian, para martir yang mau dieksekusi, ketika mengingat puji-pujian ini seperti yang dituliskan oleh Martin Luther di tahun 1527, selalu menggairahkan, menyemangati. Ketika mereka tidak paham tentang apa yang Tuhan kehendaki di dalam kedaulatan Allah, mereka harus mengalami kesulitan, harus mengalami penderitaan. Ketika mengingat yang diambil dari Mazmur 46, siapakah tempat perlindungan dan kota benteng kekuatan kita? Kalau bukan Allah. Di dalam kesesakan, Mazmur 46, Alkitab berkata, dituliskan, diparafrasekan di dalam sebuah lagu oleh Martin Luther, Allah adalah kota benteng kita yang teguh, yang kukuh. A mighty fortress is our God. Sudah diterjemahkan ke hampir semua bahasa yang ada di dunia ini. Saya harap minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan kita bisa belajar lagu ini ketika kita dalam pergumulan hidup. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita boleh mengingat bahwa our God is the mighty fortress. Allah adalah tempat perlindungan yang teguh, yang kokoh, yang tidak bisa digoncangkan. Kalau saudara tidak berlindung kepada Allah, menghadapi situasi-situasi seperti ini, aku sudah berbuat baik, aku sudah rajin berdoa, aku sudah memberikan persembahan, aku sudah coba hidup saleh seperti Ayub katakan. Ayub hidup saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. 4 kategori ini yang dimiliki oleh Ayub melebihi semua orang yang pernah hidup di dalam kesalehannya. Saudara tahu apa yang dialami oleh Ayub? Allah mengizinkan yang buruk terjadi atas diri Ayub. Untuk apa saudara? Untuk membuktikan bahwa Ayub adalah orang yang berkenan kepada Allah. Kalau kita mengingat Ayub, lalu kita maju lagi mengingat Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia tahu
bahwa dia begitu mengasihi Bapa, begitu taat, tidak ada perintah yang tidak ditaati oleh Yesus Kristus, Sang Anak. Namun, kalau saudara memperhatikan Alkitab, kita tahu setiap minggu pertama seharusnya seperti ini, kita mengingat kematiannya melalui perjamuan kudus. Inilah tubuhku, inilah darahku, roti dan air anggur. Dia harus tetap menderita, mencurahkan darahnya sampai tetes darah terakhir, mati, menderita. Bagi saudara, bagi saya. Ketika kita mengingat Ayub yang begitu saleh, mengingat Kristus yang sempurna, lalu mengingat Paulus yang begitu giat memberitakan Injil pun harus mengalami banyak aniaya, banyak kesulitan, bahkan mengalami penyakit duri di dalam daging. Jadi kalau kita bertanya, apakah di dalam segala ketaatan kita, kesalehan kita, kita sudah baik, kita sudah saleh, apakah saya harus menghadapi sebuah keadaan situasi yang tidak baik, seperti yang dialami oleh orang fasik, orang yang najis, orang yang melawan Tuhan, orang berdosa, kata Salomo. Kita boleh tetap mempercayai kedaulatan Allah. Saudara perhatikan Maliaki pasal 1 ayat 2 sampai 3. Saya tuliskan di sana, bukankah Esau itu kakak Yakub? Ini kalimat diucapkan oleh Allah sendiri, Yahweh sendiri ketika dia berkata, demikianlah firman Tuhan. Namun perhatikan baik-baik. Namun bagaimana? Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Di dalam pilihan Tuhan, di dalam kedaulatan Allah, dia memilih Yakub, bukan memilih Esau. Terus kita protes, ya terang aja Esau tidak dipilih, maka dia jadi orang yang jahat. Melahirkan bangsa Edom yang jahat, yang begitu melawan Tuhan. Seringkali pikiran kita dalam pikiran kita yang berdosa selalu melawan Tuhan. Ya Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah pilih, makanya dia brengsek, makanya dia rusak. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan baik-baik firman Tuhan, berapa banyak, berapa kali Allah memberikan kesempatan kepada Esau. Ternyata bangsa yang akhirnya lahir dari Esau, keturunan daripada Esau ini yang disebut bangsa Edom, adalah bangsa yang terus-menerus berbuat kejahatan, yang tidak mau Allah, maunya dewa-dewi. Di dalam kehidupan mereka yang berdosa, kejahatan mereka sudah diketahui, ada foreknowledge di dalam kemahatauan Tuhan. Allah melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi dengan seorang. Itu sebab ketika saudara dan saya memahami Tuhan, aku bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Engkau berdaulat. Di dalam kedaulatan Tuhan, Dia tahu segala sesuatu. Di dalam kemahatauannya, Allah tahu apa yang terjadi. Ketika sesuatu terjadi, kita sudah berbuat saleh. Kita diingatkan tadi lewat Martin Luther bahwa Yesus Kristus itulah panglima kita, pemimpin kita yang menjadi teladan kita. Maka waktu saudara dan saya mengalami begitu banyak hal-hal yang seolah-olah tidak kita bisa terima. Dia orang baik, dia sudah berkorban, dia sudah jadi dokter, dia anak Tuhan. Kenapa dia harus terjangkit positif COVID lalu meninggal? Bahkan anak-anaknya juga ikut positif. Mengapa? Mengapa dan mengapa? Hari ini poin pertama, ketika kita mengingat bahwa hidup dalam dunia sementara, bagaimana kita bisa menikmati keadaan yang tidak nyaman? Pertama saya mau ingatkan saudara, ingat baik-baik, kita adalah manusia. God is God, God be God. Biar Allah menjadi tetap Allah, pencipta, kreator, kita ini ciptaan, kita terbatas. Ketika mau tahu banyak hal, memahami tentang Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja di dalam sejarah, bahkan dalam pribadi-pribadi tertentu. Jauh lebih penting kita kembali kepada firman Tuhan. Ketika Allah di dalam kemahatauannya memilih A, tidak memilih B, memilih Yakub, tidak memilih Esau. Padahal Esau yang sulung, Yakub yang bungsu. Kenapa? Nah, kalau saudara memperhatikan bagian di dalam hidup kita sehari-hari, dalam realita yang ada, kita akan semakin memahami, Tuhan, aku bersyukur. Ada agama tertentu yang begitu ekstrim, pokoknya segala sesuatu terjadi, ya memang sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah merupakan ketetapan dari Allah yang berdaulat. Tapi saudara dan saya sebagai anak Tuhan, melampaui pemahaman Allah yang berdaulat itu juga adalah Allah yang baik. God is good. Ketika kita memahami Allah berdaulat,
Kalau dilepaskan dari sifatnya Allah itu baik, maka saudara bisa goncang. Seolah-olah Tuhan itu kejam, seolah-olah Tuhan kok tidak ada perasaan, kok aku sudah berbuat ini, berbuat itu, dan semua kebaikan seolah-olah Tuhan tidak perhitungkan. Kalau saudara membaca baik-baik Alkitab, khususnya tentang tokoh-tokoh iman dalam Ibrani pasal 11, kita baru menyadari, Tuhan, aku bersyukur bahwa Engkau tetap memelihara, Engkau tetap adalah Allah yang baik. Saudara, saya teringat ketika ada orang tua, seorang ayah menceritakan kepada saya, satu hari ketika anaknya lulus kuliah, dia anterin anaknya untuk bekerja di sebuah perusahaan yang mengelola perkebunan anggur. Jadi bukan anggur, jeruk. Jadi perkebunan jeruk, lalu anaknya lulus kuliah di luar negeri. Orang ini anterin anaknya. Ketika dia anterin pagi-pagi, dia bilang masih gelap. Jam 5 pagi masih gelap, dia bilang, di luar negeri. Waktu dia lihat anaknya pergi kerja, sudah lulusan luar negeri. Dia bilang, dia cerita sama saya, hati saya susah. Kenapa saya bilang susah? Karena saya lihat anak saya sudah susah-susah kuliah, lulus S1, kerjanya cuma bagian sortir jeruk yang bagus sama jeruk yang tidak bagus, disortir, lulus S1. Terus dia bilang sama saya, kadang-kadang saya nggak tega. Saya antar dia supaya dia bisa kerja. Kalau saya mau gaji dia, karena ayahnya seorang pengusaha. Kalau saya mau bayar gaji anak saya, melebihi gaji dia kerja di perusahaan perkebunan jeruk tadi, sangat bisa. Tapi sebagai ayah, dia bilang, saya tahu ini adalah proses yang harus dilewati oleh anak saya, dia bilang. Terus bagaimana? Saya biarin. Tiap hari saya tetap antar. Pagi-pagi buta, kerjanya cuma pindahin mana yang dari satu kotak jeruk yang jelek, dia pilihin yang bagus mana, yang kurang bagus mana, itu aja kerjaannya. Sampai akhirnya dia boleh pindah ke perusahaan yang jauh lebih baik, yang diakui oleh pemerintah. Dan sekarang papanya baru ngerti kenapa anaknya harus melewati pekerjaan yang kelihatannya sepele sekali. Ternyata di situ dia belajar ketekunan. Dia belajar bagaimana berjuang di dalam hidup. Bukankah saudara dan saya sebagai orang tua juga seperti itu? Kita seringkali enggak tega kalau lihat anak kita susah. Papa sudah susah, kamu jangan susah seperti pamamu. Papa mama dulu enggak sekolah SD aja enggak. Kamu jangan sampai enggak sekolah, kamu harus kuliah, kalau perlu S1, S2, S3, sampai doktor. Itu selalu kerinduan jadi orang tua. Orang tua rela berkorban bagi kita supaya anak-anak bisa lebih baik. Cuma proses ketika untuk sampai anak itu menjadi baik, saudara dan saya harus belajar sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai mengizinkan kesulitan terjadi yang tidak nyaman. Itu yang saya gambarkan ketika Allah berdaulat. Allah tahu ketika Ayub harus mengalami kesulitan penderitaan. Ketika Paulus berkata, Tuhan, sudah 3 kali aku berdoa. Aku gak usah berdoa, orang sakit kena sapu tanganku, dikasih sapu tangan aja udah sembuh. Kenapa aku sudah minta 3 kali gak sembuh-sembuh juga? Tuhan hanya menjawab, cukup kasih karuniaku bagimu, Paulus. Waktu saya renungkan bagian itu, cukup, sufficient my grace to you. Anugerahku, kasih karuniaku cukup bagimu. Baru Paulus merenungkan tentang kedaulatan Allah. Di dalam kesementaraan yang kita tidak tahu, dia ingat akan Allah pasti baik. Maka dia katakan, justru di dalam kelemahanku lah aku menjadi kuat. Saudara bisa memahami bagian ini? Ketika kita, bagaimana Pak saya bisa menikmati hidup? Kalau yang saya alami ini tidak sesuai dengan ekspektasi pengharapan saya. Apa yang dialami oleh anak-anak saya tidak seperti apa yang saya harapkan, saya gumuli. Mereka tidak jadi dalam situasi pandemik ini, mereka tidak bisa bersosialisasi, uang sekolah tetap bayar sama, uang kuliah mungkin tetap bayar sama, anak-anak gak ada sosialisasi. Kita bisa protes ini, protes itu dan sebagainya. Tapi waktu kita ingat Allah berdaulat, Allah juga baik, mengingat kita dengan relasi dengan anak-anak, kita bisa minimal mencicipi sedikit apa artinya Allah berdaulat. Apa artinya Allah itu juga baik.
Ini hal pertama yang mau diungkapkan dari ayat 1, ayat 2, ayat 3. Salomo mengungkapkan tidak selalu yang baik dalam pengertian yang enak-enak. Kadang-kadang Tuhan izinkan kesulitan-kesulitan menimpa orang benar. Orang yang sudah saleh sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kalau kita memahami bagian pertama ini, kita tidak gampang kecewa. Bagian yang kedua, perhatikan saya loncat ke ayat ke-7 dan ayat 10. Bagaimana kita bisa menikmati berkat-berkat Allah. Di dalam ayat ke-7 sampai 10, Salomo mengatakan saudara bisa mengikuti, bisa membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan, dalam jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Apa yang mau dikatakan oleh Salomo? Sekarang kamu masih hidup, kamu masih bisa bernafas, maka dia membandingkan di dalam ayat yang keempat kelima tadi, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ayat keempat dan 5, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang mati tidak tahu apa-apa, tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan bagi mereka sudah lenyap. Salomo di ayat 4, ayat 5, ayat 7 sampai 10 membandingkan, kamu lihat, kalau kamu masih bisa hidup, kamu bisa menikmati makanan, kamu bisa menikmati minuman, kamu bisa menikmati seks suami istri di dalam relasi, di dalam keluarga suami istri. Dan yang keempat, kamu masih bisa bekerja dengan sekuat tenaga. Ini nasihat yang luar biasa yang Salomo berikan kepada saudara dan saya yang masih hidup di dalam kesementaraan. Berulang kali saya katakan, tadi ketika saya mencari tahu tentang Martin Luther, tentang A Mighty Fortress tadi, Allah adalah kota benteng yang kukuh itu. Di sana, di kuburan Martin Luther tertulis kalimat itu. Lagu yang dia pernah ciptakan sepanjang zaman, mengawali reformasi, kembali kepada Alkitab. Puji-pujian yang kembali kepada Alkitab. Martin Luther menekankan orang yang tidak mengerti puji-pujian kepada Allah yang kembali kepada Alkitab. Kata Martin Luther, orang itu tidak layak berkhotbah. Orang itu tidak layak mengajar kalau dia tidak mengerti memuji Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Wah, keras sekali. Di dalam kuburan Martin Luther tertulis, Allah adalah tempat, kota, benteng yang teguh. Mari kita renungkan diri kita. Waktu kita hidup, maka kita harus mampu. Kalau saudara memperhatikan ayat 7 sampai 10, kita harus mampu membedakan mana sih tertawa kegembiraan orang bodoh dan manakah sukacita orang benar selama kita hidup dalam kesementaraan. Jadi saudara, sekali lagi, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mampu membedakan manakah tertawa atau gambaran kegembiraan daripada orang bodoh, orang yang tidak mengenal Allah, dengan sukacita orang benar di dalam kesementaraan. Saya mau maju kepada dua kelompok ekstrim. Yang pertama, ada orang, selanjutnya saudara perhatikan, ada orang yang disebut kelompok asketik yang keliru. Kelompok asketik ini menganggap kalau dia menyembunyikan, mengasingkan diri dari komunitas, dia pergi ke gunung kah, bertapa kah, dia mencari tempat-tempat seolah-olah keluar dari dunia, saya tidak terkontaminasi lagi dengan dunia. Maka orang-orang ini merasa aku jadi orang saleh, aku jadi orang suci. Kenapa? Aku tidak campur dengan orang berdosa. Ini pandangan pertama. Maka orang-orang seperti ini akan menghindar, akan tidak mau makan, minum, seks, juga kerja. Jadi pikirannya, kalau aku doa terus kepada Allah, baca Alkitab terus, kalau konteks sekarang, maka aku menjadi orang yang suci, yang saleh. Aku tidak mau campur dengan orang dunia. Ini pandangan keliru yang pertama.
Saudara perhatikan kenapa saya katakan keliru. Kalau ini benar, maka Yesus Kristus dia tidak mencari Sakeus. Dia tidak mencari perempuan berdosa yang dikritik oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Bahwa ini siapa? Dia mengaku Allah, mengaku anak Allah. Kok kumpulnya dengan orang-orang berdosa? Siapakah Yesus ini? Orang Farisi nggak bisa terima. Karena bagi orang Farisi, bagi ahli Taurat, kalau kamu punya kesalehan harus menghindar. Tidak boleh campur. Dalam pengertian di sini jangan keliru. Bukan berarti kita campur air larut dengan mereka. Tetapi Tuhan mau katakan kamu masih hidup dalam dunia. Ikan yang hidup, saya selalu ingat ikan yang hidup. Walaupun dia ada di air asin, ikannya tidak jadi ikan asin. Kalau dia sudah mati, terus saudara kasih garam, pergi ke muara karang, lihat banyak tempat penjemuran ikan untuk dijadikan ikan asin. Ikan itu gimana? Sudah mati. Ya kalau saudara orang Kristen yang hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, justru Tuhan panggil kita seperti Kristus Tuhan kita. Jadilah garam, jadilah terang. Mungkin teman-temanmu yang masih pemuda remaja, yang masih kuliah bingung. Kok kamu tidak ikut sama sih dengan kami? Kok kamu bisa sih? Padahal kamu teman saya, mestinya kamu ikut saya. Kami tidak ada masalah dengan urusan pornografi, dengan urusan bebas, seks bebas dan sebagainya. Kok kamu bisa menjaga kesucian seperti itu? Kok kamu bisa tetap jujur tidak korupsi di tengah-tengah semua teman-teman di tengah-tengah kesulitan ini, kapan ada kesempatan langsung diambil? Kok kamu bisa? Nah itu yang dimaksudkan ketika kita masuk dalam dunia ini. Kita menjadi asketik bukan seperti asketik orang-orang yang mengasingkan diri, tapi justru menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin rusak. Ini asketik pertama. Ya orang lari, orang nggak mau berkat Tuhan, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau seks, nggak mau urusan rumah tangga. Akhirnya pilih seks bebas. Saya coba berikan gambaran tentang apa yang terjadi di Romawi. Saudara pasti sudah pernah mendengar juga bagaimana kebudayaan Romawi pada waktu itu. Makan, minum, dan seks menjadi sebuah kemewahan yang luar biasa. Yang kedua ini kelompok orang yang liberal, yang antinomian, yang tanpa aturan. Maka orang-orang seperti ini nggak peduli sama peraturan. Sudah nggak usah ada peraturan papa, mama, hamba Tuhan, pendeta, apalagi Alkitab, Tuhan juga nggak kelihatan. Nggak usah ada aturan, jadi liberal aja, bebas sebebas-bebasnya. Maka orang-orang seperti ini akhirnya kita melihat gambaran kebudayaan Romawi. Silakan slide-nya. Saudara perhatikan kebudayaan Romawi. Kita bisa terjebak seperti mereka. Silakan. Saudara, gambaran tentang Romawi yang pernah ada dalam dunia, di Eropa khususnya, mereka memang Tuhan pernah pakai kemajuan arsitektur, teknologi, konstruksi, semua filsafat orang-orang Romawi ini luar biasa. Luar biasa. Kalau saudara ada kesempatan pergi ke Roma, ada Colosseum itu, arsitekturnya sudah sekian ribu tahun masih eksis sampai hari ini. Heran bagaimana cara bangunnya, pakai semen apa itu, pasirnya, bagaimana dia cara membangun. Ini luar biasa ilmu arsitektur di Romawi. Tapi jangan salah juga, di dalam segala anugerah umum kelimpahan mereka pun bicara soal makan, bicara soal minum, bicara soal seks, mereka sangat-sangat liberal, nggak ada batasan. Maka orang-orang yang makan dan minum hanya untuk supaya bisa menikmati, ini kata menikmati, makan minum, bisa diartikan kalau gitu boleh makan minum sebebas-bebasnya. Perhatikan baik-baik, sejarah sudah mencatat orang-orang Romawi punya kenikmatan tertentu ketika makan minum. Mereka nggak mau gemuk, bagaimana supaya tetap langsing, tetap badannya six pack, tetap bagus. Caranya kalau makan ya dimuntahkan, makan dimuntahkan, supaya bisa menikmati namanya. Saudara kalau makan makanan yang enak, coba pikirkan baik-baik. Sebetulnya sampai di mana saudara kita nikmati? Ada nggak sudah sampai di perut terus kita makan? Aduh enak sekali. Enggak, cuma sampai di paling sampai di sini, cuma 10-15 cm kenikmatan kita waktu sampai di lidah. Aduh ini enak banget ini durian musangking misalkan. Terus kita sampai makan, aduh nggak mau lagi makan durian Cibinong, Bogor nggak mau lagi, udah enak.
Terus sampai di mana? Sudah sampai di pencernaan apa masih enak? Enggak. Nah, itu sebabnya ada kebiasaan orang-orang Romawi dikilik-kilik, ada alat tertentu supaya bagaimana bisa muntah. Nanti ada budak-budak pada waktu itu, mereka muntahkan itu enggak cari tempat sampah di luar sana, enggak. Ya udah muntah-muntah aja, nanti ada budak yang bagian bersih-bersihin. Bahkan yang elap-elap dia punya muka supaya tetap bisa makan nikmat. Bayangkan saudara. Setelah puas berjam-jam sampai tengah malam, lalu diadakan pesta seks. Ini yang terjadi. Itu sebab Salomo menekankan di ayat 7 sampai 10, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang singkat, yang sia-sia, yang hebel itu, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu. Waktu saya renungkan bagian ini, ada orang yang menghindar, menolak itu makan, minum, seks dan sebagainya urusan duniawi. Bahkan gak mau bekerja, pokoknya urusannya dia sama Tuhan. Tapi Salomo ingatkan sekarang, hai pemuda, hai remaja, ada waktunya. Engkau berjuang, bekerja, tanggung jawab. Kalau dikasih tanggung jawab, kerjakan dengan baik-baik. Jangan sembarangan. Kalau di dalam gereja Tuhan, engkau dan saya tidak bertanggung jawab di perusahaan pun, di perdagangan pun, di luar pun kita tidak mungkin bisa bertanggung jawab. Ini salah satu testing kalau orang dikasih satu tugas yang tidak digaji, tidak menerima upah, unpaid job, itu ada istilah unpaid job, gaji yang kerja yang nggak digaji, nggak dapat upah, tapi dia berkontribusi dengan sebuah dunia di dalam dunia dia, tapi dia nggak dapat gaji. Orang seperti ini teruji, dan ketika ditempatkan dimanapun, orang-orang seperti ini, firman Tuhan katakan, engkau diciptakan menjadi manusia pekerja, maka ketika kita bertanggung jawab, Alkitab katakan, kalau engkau di depan tanganmu, apa yang dijumpai tanganmu, kata Salomo, untuk dikerjakan, bagaimana? Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi makan, minum, seks, termasuk di dalamnya pekerjaan, job. Kerjakan sekuat tenaga, jangan separuh-separuh, sekuat tenaga. Nanti Tuhan bisa menggerakkan perusahaan, orang-orang tentu pakai ini orang bagus, ini orang baik, ini orang bertanggung jawab. Dia sekuat tenaga mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Saudara, waktu saya renungkan ini, benar. Orang yang terus-menerus melihat berkat-berkat Allah, di dalam kesementaraan ini dia tetap kerjakan, dia akhirnya menjadi orang yang bisa menikmati berkat Tuhan di dalam kesementaraan ini. Apakah itu makanan, apakah minuman, apakah percintaan, dan pekerjaan. 4 bagian ini yang saudara dan saya kita tiap-tiap hari hadapi. Buat pemuda dan remaja, sabar. Kalau belum waktunya menikmati apa yang namanya percintaan, hubungan suami istri, jangan dicicipin dulu. Sampai nanti Tuhan mempersatukan, baru kita tahu indahnya bagaimana Tuhan menciptakan yang namanya seksualitas di dalam rumah tangga. Kalau kita bisa memahami ini, Salomo sudah berpengalaman. Para ahli berkata, Salomo tulis kitab pengkhotbah ketika dia sudah tua. Udah banyak pengalaman, udah banyak makan asam garam, dia udah lihat di depan mata dia. Sekarang dia tulis di dalam konteks dia. Kalau kita hitung mundur, saya pernah katakan 3.000 tahun yang lalu kepada pembacanya, kepada audiensnya pada waktu itu, yang membaca tentang apa yang ditulis oleh Salomo. Di dalam konteks Salomo, kamu masih hidup, masih ada apa? Kesempatan. Dia katakan orang yang mati nanti, dia nggak tahu. Dia nggak tahu apa-apa. Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saudara, waktu saya renungkan bagian ini, bukan berarti kalau gitu kalau mati nggak berharga, nggak lebih baik, bukan. Dalam konteks Salomo, dia menekankan tentang kesempatan. Ketika saudara dan saya bekerja sungguh-sungguh di sini, sekarang ini, maka ada upah di sana, dan yang akan datang. Waktu saya renungkan bagian ini, Tuhan, nggak mungkin orang Kristen yang mengerti firman Tuhan tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Nggak mungkin tidak bekerja sungguh-sungguh, sekuat tenaga, kerjakan sekuat tenaga. Kiranya bagian firman Tuhan ini memampukan saudara dan saya untuk semakin mampu membedakan mana tadi tertawa orang bodoh, mana sukacita orang benar. Kita bisa lihat, iya benar,
Tuhan terima kasih. Dalam kesementaraan hidup, aku bisa menikmati berkat-berkat-Mu. Walaupun itu makanan, minuman, seks, dan pekerjaan. Aku senang dengan pekerjaanku. Maka Tuhan akan terus tambahkan, Tuhan akan terus tambahkan. Sukacita, sukacita, sukacita. Saya ingatkan anak saya kemarin ketika mau mengambil keputusan, kamu kerjakan yang sesuai dengan passion kamu. Apa yang kamu senang kerjakan. Kalau kamu tidak senang, bukan bagian kamu, bukan passion kamu, jangan dipaksa. Papamu bukan papa yang otoriter, harus ini, harus itu. Seperti saya sudah sampaikan di sini, kerjakan sesuai dengan passion yang masing-masing kita berbeda. Maka kita bisa menikmati berkat Tuhan, yang pemuda, yang remaja, lewat pekerjaan kita. Teks berikutnya, R.C. Sproul memberikan satu gambaran yang sangat baik. Ini hamba Tuhan yang baik, saya perhatikan dari muda dia sudah merekam khotbah-khotbahnya. Saudara yang bahasa Inggrisnya cukup baik bisa mendengar di YouTube begitu banyak. Persis seperti Bapak Pendeta Stephen Tong, dari muda, belasan tahun dia sudah rekam, dia ngajar. Sampai dia meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia katakan istilah coram Deo berarti, kalau secara literally berarti di hadapan mata Allah. Tetapi dia memberikan definisi yang sangat lengkap. Dia katakan, dalam keseluruhan hidup ini, saudara bisa mengikuti, kita harus hidup di dalam hadirat Allah. Ya waktu saudara makan, saudara minum, saudara bekerja, hiduplah di dalam hadirat Allah. Lalu yang kedua, di bawah otoritas. Tadi saya sampaikan kedaulatan, ada otoritas Allah. Yang ketiga, hiduplah untuk kemuliaan Allah. Dalam Zoom kemarin bersama dengan beberapa mahasiswa ada pertanyaan, Pak, apakah kita bisa memuliakan Allah pada waktu kita menderita? Coba jelaskan, penderitaan gimana bisa memuliakan Allah? Saya tidak akan mengulangi bahwa setiap situasi yang ada ketika kita memahami ini di dalam kedaulatan Allah, Allah yang baik, gak mungkin kita tidak memuliakan Allah. Di bagian yang kedua ini, coram Deo, ketika saudara makan, saudara minum, saudara berkeluarga, menjalankan aktivitas percintaan, dan saudara bekerja apapun itu, bahkan yang unpaid job sekalipun, tetaplah kerjakan seperti yang dilukiskan dalam istilah coram Deo. Amin saudara. Kalau saudara mengerti satu kata ini, coram Deo, di hadapan Allah, hadiratnya, otoritasnya, di dalam kemuliaan dan untuk kemuliaan Allah, saudara akan menjadi orang Kristen yang berbahagia karena menikmati berkat-berkat Allah di dalam kesementaraan. Yang terakhir, yang ketiga, perhatikan ayat 11, ayat 12. Di dalam keterbatasan manusia. Mari kita baca kembali ayat 11, 12. Cuma karena ada beberapa bagian yang saya mau tekankan, mungkin saudara bisa mendengarkan saja sambil melihat teks. Perhatikan ayat 11, 12. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Biasa orang berlomba yang cepat yang menang, tapi Salomo katakan kemenangan sekarang bukan untuk yang paling cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Udah berjuang, unggul mestinya dia kuat, tapi enggak unggul dia, udah berjuang. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Maksudnya apa bagian ini? Maksudnya apa? Salomo mengungkapkan, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Terjemahan NIV lebih jelas, no one knows when the hour will come. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu saat, waktu, jam, their hour will come, akan datang dalam diri mereka. Kita harus tetap berjuang, kita harus tetap berlomba, kita harus tetap kerjakan yang terbaik. Tetapi hasilnya nanti, apakah sesuai dengan ekspektasi kita, kita nggak tahu. Nanti di bagian akhir kita pengkhotbah lebih jelas lagi, Salomo mengungkapkan bagaimana kita harus berani mengambil resiko sekalipun kita nggak tahu, karena kita ada di dalam Tuhan. Tapi bagian ini Salomo mengungkapkan lebih detail. Ikan, seperti ikan, ketika dia menjelaskan itu lalu dia katakan seperti ikan. Ikan yang tertangkap dalam jala. Ikan ketika berenang, saudara jala, mereka pikir nggak bakalan lagi kena jala? Nggak pikir. Lagi berenang-berenang tiba-tiba kena jala. Bukan hanya kena ikan, kena jala yang mencelakakan, lalu dilanjutkan dengan burung, seperti burung yang tertangkap dalam jerat pada waktu yang malang. Burung dijerat, ikan kena jala. Apa maksud?
Salomo. Ini bicara tentang, kalau saya mau definisikan dengan dua kata, keterbatasan manusia. Saudara dan saya sangat terbatas, sangat terbatas. Kita hanya bisa berusaha. Kalau dalam konteks sekarang, bagaimana imunitas saya tetap bisa baik. Kalau diukur saya imunitasnya memang dalam kondisi yang baik. Supaya apa? Supaya virus yang kalau sampai bisa masuk, apalagi sekarang varian Delta katanya hanya 5 detik sampai 10 detik berpapasan terus bisa terjangkit bukan karena airborne. Waduh saudara, kayaknya kita nggak bisa keluar. Kita nggak berani ketemu sama tukang Gojek, Grab Food, apa food, Shopee Food dan sebagai food yang lainnya yang antar beberapa detik. Pak jangan ketemu saya Pak, taruh aja di sana Pak, nggak berani Pak. Kita benar-benar nggak berani ketemu orang. Saudara kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan sejarah, di akhir daripada bagian ini saya mau membandingkan, pandemik sudah pernah terjadi sebelum pandemi corona 2 kali yang paling besar. Yang pertama, 100 tahun yang lalu yang disebut flu Spanyol. Flu Spanyol terjadi di sekitar tahun 1918 sampai 1920. Tahun 1921 selesai, 2 tahun. Yang mati menurut BBC News dikatakan 40 sampai 50 juta yang mati itu 100 tahun yang lalu. Saat itu penduduk dunia hanya 1,8 miliar. Jadi sepertiga dari 1,8 miliar kurang lebih 600 juta orang terinfeksi. Saat ini ada berapa? 183 juta yang kena infeksi COVID-19. 183 juta. Data kemarin saya cek terupdate dari Worldometers. Yang mati pandemik 100 tahun yang lalu. Berapa tadi? Memang para ahli berdebat, ada yang bilang 25, ada yang 30, 40. Kita ambil tengah-tengah seperti BBC, 40 sampai 50 juta. 10 tahun yang lalu yang paling dekat dengan pandemi sekarang adalah flu babi. Karena menyebarnya virus ini lewat babi. Maka tahun 2009 sampai 2010, tadi flu Spanyol saya cari tahu, itu flu Spanyol berhentinya bagaimana? Gara-gara pakai vaksin atau apa? Demikian juga dengan flu babi. Tahun 2009 sampai 2010, sekitar 10 tahunan yang lalu terjadi 1 tahun namanya pandemik flu babi, menewaskan, saya catat dari kompas.com, 575 ribu orang mati. Yang terinfeksi berapa? 1,4 miliar. Waktu saya baca data-data ini, pandemik bukan baru sekarang terjadi. Pandemik artinya seluruh dunia mengalami flu Spanyol, flu babi 100 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Sekarang kita udah 1,5 tahun. Ada 183 juta orang yang sudah terinfeksi dan menewaskan hampir 4 juta per kemarin. Saya tidak tahu bagaimana ke depan. Nah, di tengah-tengah pergumulan seperti ini, saya mau mengakhiri firman Tuhan ini dengan satu PR buat saya. Saudara dan saya, coba kita pikirkan. Bagaimana di dalam keterbatasan manusia tadi, poin 3. Kita bisa menikmati hidup. Bahwa waktunya datang orang gak sangka-sangka. Tapi seperti ikan, tadi seperti burung. Lalu bagaimana kita melihat ini? Kalau saudara rajin membuka pengetahuan data-data seperti itu, ternyata para ahli mengatakan, flu Spanyol maupun flu babi, kedua pandemik itu berakhir dengan cara apa? Terjadilah yang namanya herd immunity, kekebalan kelompok. Baik karena sudah terjangkit infeksi, terus dia jadi kebal karena virusnya udah di dalam. Ataupun karena divaksinasi, dimasukkan virus. Terus saya pikir, saudara coba pikir, ternyata kemajuan teknologi, kebisaan manusia dengan kemampuan medis yang luar biasa, sehingga kita bisa beribadah secara online seperti ini. Tanpa saudara dari sini, saudara bisa mengikuti setiap kata-kata saya. Karena kemajuan teknologi pun tidak bisa menjawab kapan corona, pandemi, virus COVID-19 berakhir. Terus bergumul, akhirnya 2 hal. Kalau orang semakin banyak yang terinfeksi, lalu menang, atau divaksin dimasukkan virus, lalu dia kebal, artinya apa? Immunity, imunitas, kekebalan. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana saya supaya bisa kebal, supaya imun badan saya kebal? Dari mana? Dari tubuh. Tubuh dari mana? Dari Tuhan. Jadi balik lagi kemana? Kita harus semakin bergantung.
dengan bertanggung jawab tadi sekuat tenaga berusaha. Tapi jangan lupa, itu pun kamu bisa seperti burung, bisa seperti ikan yang ketangkap jerat, ketangkap jala, kamu tidak tahu. Di bagian ini saya mau simpulkan di bagian akhir. Di dalam 2 ayat kita akan membaca bersama-sama Roma pasal 11 ayat 34. Roma pasal 11 ayat 34. Mari kita baca bersama-sama. Teks sudah saya siapkan. 1, 2, 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Saudara mau nasihatin Tuhan? Tuhan harus stop sekarang. Tuhan nanti aja tahun depan. Nggak boleh stop tahun ini Tuhan pandemik. Saya untungnya belum banyak. Saya masih banyak stok masker ini. Pabrik baru mulai. Jangan di stop, nanti kalau stop bagaimana pabrik saya? Kita mau nasihatin Tuhan supaya usaha perdagangan kita. Jangan Tuhan, lebih lama lebih bagus, makin panjang nanti saya makin banyak untung. Kita mau kasih nasihat sama Tuhan. Roma 11 ayat 34. Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang pernah menjadi penasehatnya? Presiden ada penasehat. Tapi Tuhan, Allah semesta alam, di dalam keterbatasan saudara, kita harus mengakui Tuhan, terima kasih. Aku terbatas, engkau tidak terbatas. Aku tidak mampu mengetahui pemikiran rencana kekalmu dari kekal sampai kekal. Aku belajar beriman. Ayat terakhir, Efesus 1 ayat 9 sampai 10. Kita baca Efesus pasal 1 ayat 9 sampai 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Diakhiri dengan satu pengharapan, satu doa, satu pengharapan dari seorang Paulus yang mengatakan dalam Efesus ini, aku terus menantikan kegenapan waktu. Kegenapan waktu, berarti sekarang belum genap waktunya. Kegenapan waktu Tuhan hitung di dalam rencana kekalnya. Sudah genap, maka berakhir pandemi corona. Maka aku akan mengadakan apa yang aku rencanakan, mempersatukan di dalam Kristus. Ini pengharapan saudara dan saya bukan? Di dalam PA hari Senin saya katakan, kerinduan yang terbesar bagi orang-orang Kristen adalah ketika Kristus datang kedua kali, kita yang masih hidup, orang yang sudah meninggal dipertemukan dengan Kristus. Dan kita bersama-sama di dalam langit bumi yang baru. Kalau saya merenungkan bagian itu, tidak ada alasan kita tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kesementaraan hidup yang tidak pasti. Uncertainty ini, ketidakpastian hidup ini, Tuhan kiranya menolong kita. Kita bisa memahami Allah yang berdaulat tadi, Allah yang baik. Kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, makan, minum, seks, pekerjaan. Juga kita memahami kita terbatas. Aku harus terus bergantung kepada Allah yang tak terbatas. Supaya ketika waktunya tiba, aku dikumpulkan bersama-sama dengan seluruh orang percaya di sorga maupun di bumi. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman-Nya. Kita merenungkan tentang hidup kita. Kalau pemahaman kita selama ini hanya separuh, teruslah belajar baik-baik kepada firman Tuhan. Setelah kita belajar baik-baik, kita mempraktekkan dalam setiap sisi hidup kita yang paling sederhana sekalipun. Urusan makan, minum, bekerja, rumah tangga, keluarga, kita belajar menyerahkan kepada Tuhan. Karena kita memang sangat terbatas, sangat terbatas. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami boleh setiap hari hidup di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh belajar mengakui otoritas, kedaulatan, dan kebaikan Tuhan. Dan kami punya tujuan bagaimana kami boleh memuliakan Tuhan. Tak peduli apa yang terjadi dalam hidup kami, tapi menjadi bagian penting buat kami semua jemaat-Mu dan hamba-Mu. Bagaimana kami tetap mengerjakan sekuat tenaga apa yang ada di depan mata ketika kami masih hidup. Karena ada upah yang Tuhan janjikan. Tuhan, firman-Mu ini kami sungguh bersyukur Engkau memberikan firman supaya kami bisa taati, supaya kami bisa lakukan bersama dengan jemaat-Mu. Bahkan setiap orang yang mendengarkan renungan firman pada hari ini,
Kami bersyukur buat gerejamu, buat jemaatmu, buat firman hari ini. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.